Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini saudara-saudara saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema menetralisir energi negatif. Di dalam perjalanan kehidupan kita, terkadang ketika kita melakukan banyak interaksi dengan orang lain, tanpa kita sadari, kita kena transfer energi negatif dari orang lain. Pernah ada seseorang yang bertanya dengan sebuah pertanyaan seperti ini. Kenapa saya baru saja menghadiri pesta perkawinan, saya kumpul dengan banyak orang, bahkan ketemu teman-teman lama, tetapi begitu sampai di rumah, saya kok terasa sepertinya tubuh saya itu capek sekali. Dan bahkan secara tiba-tiba, kenapa saya bisa emosi? Nah, saudara yang terkasih, gejala-gejala seperti inilah yang saya katakan orang itu kemasukan energi negatif. Jadi energi yang dia miliki itu kesedot orang lain. Nah, oleh karena itu kita perlu melihat energi negatif dari orang lain yang akan menyedot energi positif kita. Itu kita mesti tahu tentang tanda-tandanya, saudara. Saya nggak tahu apakah saudara pernah mengalami hal ini atau tidak. Tetapi karena ini menyangkut hubungan kita dengan Tuhan, bahkan bukan cuma itu saja, tetapi juga bisa mempengaruhi perekonomian kita, saudara-saudara. Nah, kita masih terus mencoba untuk membongkar-bongkar di dalam kehidupan kita, supaya hidup kita ini menjadi lancar, diberkati oleh Bapak Yahweh, dan kita bisa menikmati kehidupan ini sesuai dengan apa yang menjadi rencana Tuhan, yaitu Tuhan ingin membahagiakan hidup kita. Nah, coba saudara ya, kita lihat dulu tentang tanda-tanda bagaimanakah ketika kita itu kemasukan energi negatif. Yang pertama, yaitu kita mudah lelah. Ya, kalau kita mungkin tidurnya cukup, kita bahkan makan juga tidak kekurangan, tetapi gampang capek. Itu belum tentu karena ada penyakit, saudara. Kadangkala dicek dokter, dokter bilang nggak apa-apa kok. Nah, orang kadangkala juga berpikir, oh jangan-jangan saya dikerjain orang. Belum tentu juga. Tetapi bisa karena kita ini kemasukan energi negatif dari orang lain. Sama seperti ketika saya menyampaikan firman Tuhan seperti sekarang. Saya menyampaikan ini, saya keluarkan energi, saudara. Sehingga begitu selesai, saya duduk, saya terasa capek sekali karena energi saya keluar. Nah, kalau itu kan saya memberi. Tetapi kenapa anehnya saya tidak melakukan apa-apa tapi kok capek, ya. Bahkan yang lebih parah lagi, mudah lupa, saudara-saudara. Naruh kunci kadang lupa, ditaruh di mana. Diingat lagi, lupa lagi. Bahkan ada yang lebih parah, dia nganter istrinya ke pasar, lupa lagi saudara istrinya. Loh, ini benar loh, pernah ada kejadian itu dan berulang kali saya lihat. Nganter istrinya, begitu terima telepon dia tinggal aja pulang, saudara-saudara. Giliran nanti istrinya telepon, loh kok saya ditinggal. Ini karena bisa saja karena kemasukan energi negatif. Bisa juga karena dia itu memikirkan satu masalah yang cukup berat, sehingga dia fokus pada masalah tersebut.
Dan ini berulang kali saya melihat orang-orang yang sampai ngantar istrinya bisa lupa, ya. Bahkan dia pikir istrinya sudah bonceng, ternyata dia belum. Jadi banyak hal. Nah, ini tanda bahwa orang tersebut kemasukan energi negatif. Juga mengalami tekanan atau menyebutnya stres. Stres itu bukan gila ya saudara. Stres itu artinya mengalami sebuah tekanan di dalam kehidupannya. Kemudian ada mungkin saudara dalam menjalani kehidupan sehari-hari, saudara merasa, kenapa ya hati saya kok nggak enak ini? Seperti ada sesuatu yang sedang terjadi. Kenapa ya hari ini seperti ini? Nah, bisa saja ada orang yang mengatakan, oh itu karena digelendengin orang. Bisa seperti itu. Bisa juga karena saudara merasa, saya ini kok bisa seperti ini, kenapa? Orang jadi bingung sendiri saudara. Ya, perasaan yang tidak enak, perasaan yang tidak nyaman. Kemudian saudara masuk rumah, pernah sekali waktu orang masuk rumah, tapi rumah itu terasa hening sekali. Padahal di dalam rumah ada beberapa orang, tapi suasana itu terasa hening. Memang itu bisa saja ada serangan-serangan dari luar, atau di dalam diri kita sendiri sedang menghadapi yang namanya energi negatif. Atau saudara seringkali mengalami mimpi buruk. Jadi dari banyak pengalaman-pengalaman pelayanan, saya catat kasus-kasus dari banyak orang. Makanya saya sampaikan ini, saudara perlu bertanya pada diri sendiri, apakah saya pernah alami hal seperti itu? Kalau pernah, bisa jadi ada energi negatif yang menyedot kehidupan kita, sehingga hidup kita jadi seperti itu. Nah, pagi ini juga perlu kita akan selesaikan bagaimana sih cara penyelesaiannya, supaya kita bisa kembali netral. Kalau orang hidup dalam posisi netral, itu hidup nyaman, saudara-saudara. Tidak kembrungsung. Orang kembrungsung itu juga karena ada energi negatif. Ya. Mudah sekali emosi, mudah sakit, malas, maunya tidur-tiduran, mudah tersinggung, tidak tertarik dengan hal-hal yang bersifat rohani. Itu tanda bahwa saudara sedang ada dalam energi negatif. Dan kalau ini tidak diselesaikan, akan sangat berbahaya. Makanya kenapa saya berulang kali memberitahu, jika dalam 1 minggu engkau tidak beribadah dan hatimu nyaman, engkau sedang bermasalah besar dengan Tuhan. Saya berulang kali memberitahu seperti itu. Jadi, saya bisa mengatakan gejala-gejala tersebut adalah karena tanpa saudara sadari, energi saudara itu sedang tersedot. Karena tiap-tiap manusia ya, antara satu dengan yang lain, itu terjadi benturan-benturan energi. Saling menarik, apakah itu energi positif atau energi negatif. Jadi dalam hal ini saudara juga perlu memperhatikan siapa teman-teman saudara. Rabi Shaul pernah menasehatkan kepada kita bahwa pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Karena yang baik yang kita miliki itu akan kesedot, saudara. Akan tertarik keluar. Sehingga kalau kita tahu bahwa kalau kita ngerti dunia alam roh ya, terjadinya tarik-menarik. Katakanlah seseorang yang punya kerinduan yang begitu kuat saja bisa menarik energi orang lain.
Saya ambil contoh, ketika Yesua berjalan bersama dengan murid-muridnya, pada waktu itu ada seorang perempuan yang sakit pendarahan. Dia menjamah ujung jubah Yesua. Yesua ngomong apa? Ada energi saya yang keluar. Ya, Bapak Ibu, itu artinya apa yang saya sampaikan itu sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa murid-murid Yesua nggak ngerti, saudara? Terutama si Kefa atau Petrus. Orang banyak begitu berdesak-desakan, engkau bertanya siapa yang menjamah aku, katanya. Nah, ini bukti bahwa Petrus itu nggak peka, saudara. Tapi Yesua paham betul, ini ada energi lain yang nyedot energi saya. Nah, sementara energinya Yesua adalah energi mujizat. Jadi begitu kejamah, orang itu menjadi sembuh, saudara-saudara. Inilah yang saya katakan bahwa perjalanan hidup kita sehari-hari saling tarik-menarik. Apa yang kita sama-sama lakukan, pergaulan dengan teman, bahkan nonton pun, itu ternyata bisa menjadi penentu kita seperti apa kelak. Coba saja saudara nonton film melo terus-terusan, saudara. Apa yang terjadi? Saudara akan mengalami banyak sekali kendala seperti yang ada dalam film tersebut. Bukan cuma nonton, nyanyi, saudara. Orang nyanyi kan dihayati, betul enggak, saudara? Mungkin saudara masih ingat ya, ada seorang penyanyi, saya nggak perlu sebut namanya, dia nyanyinya begini, di mana, ku harus mencari di mana. Ya, pernah nggak saudara dengar lagu itu? Yang nyanyi mengalami seperti apa yang dia nyanyikan. Jadi jangan main-main untuk masalah ini loh, saudara. Ya, jangan saudara nggak apa-apa. Banyak sekali penyanyi-penyanyi yang dia nyanyikan itu terjadi dalam hidupnya. Makanya saya katakan pagi ini, ayo kita teliti hidup kita. Jangan sampai tanpa kita sadari energi kita itu kesedot. Nah, sekarang saudara-saudara, yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa bisa seperti itu? Kita harus tahu bahwa tubuh kita itu bukan cuma memancarkan, tetapi juga menyerap energi dari luar. Energi negatif memang ada di mana-mana. Saya harus akui, saudara. Namun bukan berarti tidak bisa kita singkirkan. Energi negatif, termasuk setan, ada di mana-mana. Tetapi sekali lagi, bukan berarti kita tidak bisa menapis. Bukan berarti kita tidak bisa membentengi. Makanya kalau kita paham akan hal ini, saya katakan hidup saudara itu akan nyaman. Tapi kalau kita mudah terpengaruh dengan hal-hal yang negatif, saudara akan sangat berbahaya sekali. Nah, saudara yang terkasih, kita melihat orang-orang yang akan menyedot energi positif, itu ternyata banyak sekali ada di sekitar kita. Makanya saya sebagai seorang gembala, termasuk juga seorang konselor, saya mesti berhati-hati dalam saya berinteraksi dengan orang lain. Terutama ketika saudara punya teman, saya nggak tahu apakah saudara pernah alami atau enggak, saudara punya teman tapi tukang ngeluh, saudara-saudara. Orang yang seperti ini kadangkala tidak butuh saran kita. Nanti kalau datang ngeluh lagi, keluhannya itu selalu saja sama. Itu ngeri loh, saudara.
Saya bahkan mengatakan ini vampir roh. Karena tanpa kita sadari kita kesedot keluar. Nah, kalau kita tidak membentengi diri, bisa jadi apa yang dia keluhkan transfer kepada kita. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Beda dengan orang yang sedang konseling. Orang yang konseling memang harus mengeluarkan unek-uneknya. Orang yang konseling harus mengeluarkan keluhannya. Tapi ada orang-orang tertentu yang tanpa diminta, dia cerita. Ceritanya itu selalu ngeluh terus, saudara. Hati-hati, ini namanya orang yang memiliki energi toksik. Dia akan meracuni kita. Nah, cilakanya lagi kalau kita ngomong, aku juga ngalami tuh. Wah, cilaka kita, saudara. Harusnya kita menapis dan berkata, jangan takut. Bapak Yahweh bersama kamu. Harusnya begitu. Tapi yang ada, aku juga ngalami kok. Memang parah ini. Wah, ya wis, menyatu energi negatif dengan negatif. Udah selesai, saudara. Saya berharap saudara paham akan hal ini. Ya. Inilah orang-orang yang menyedot energi positif saudara. Kemudian yang kedua, ada orang yang kerjaannya itu selalu membicarakan keburukan orang atau tukang gosip, tukang nyinyir, saudara. Coba kalau saudara perhatikan ya, tiap-tiap konten dimanapun saudara nonton video, coba perhatikan komen-komennya. Nanti saudara akan menemukan ada dua jenis manusia di situ. Ada manusia yang selalu ingin memberikan support kepada orang yang mengalami kesulitan. Tetapi ada juga orang yang nada bicaranya itu nyinyir. Nah, saudara langsung tahu, jangan pernah berkawan dengan orang yang seperti itu. Ini terlepas dari pendidikannya setinggi apapun. Dan saya katakan pendidikan tinggi tidak menjamin orang itu memiliki energi positif. Banyak sekali kita menemukan orang-orang yang pendidikannya tinggi tetapi kepandaiannya cuma satu, tukang nyinyir, saudara. Ya kita maklum memang dia pinternya di situ, dia tidak bisa mengamalkan ilmunya kepada orang lain. Jadi kita mesti maklum, ya. Dan cilakanya lagi, banyak sekali orang-orang yang mendukung nyinyiran orang ini. Wes, nyatu sudah, saudara. Dan sekali lagi, orang-orang yang seperti ini saya menyebut mempersulit diri sendiri. Hati-hati Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, orang jenis seperti apakah yang bisa menyedot energi positif saudara? Yaitu orang yang merasa rendah diri, merasa tidak punya kemampuan. Pernah nggak saudara ngalamin orang yang merasa rendah diri? Kalau saudara pengen tahu, nih orangnya saudara. Saya adalah orang yang dulu itu memiliki energi rendah diri. Kenapa? Karena sekolah saya gagal. Nggak punya titel, saudara. Sehingga saya merasa, saya ini orang goblok sedunia. Namun demikian, dalam perjalanan waktu setelah saya bertobat, saya mengamati kondisi situasi dunia ini. Ternyata titel bukan jadi jaminan. Dan faktanya dunia ini banyak dikuasai oleh orang-orang yang secara pendidikan itu nol, saudara. Jadi saya memberitahu kepada saudara yang daftar sekolah di universitas tetapi tidak berhasil, jangan stres. Keberhasilanmu tidak harus melalui bangku sekolah universitas. Amin. Karena seringkali saya menemukan ada orang yang stres,
sampai mengurung diri di kamar, ditanya kenapa? Aku kecewa berat. Aku punya cita-cita untuk sekolah di universitas itu, tapi aku tidak diterima, kecewa berat. Saya katakan, kamu yang bodoh. Apakah dengan kamu sekolah di situ pasti dapat jaminan? Belum tentu. Berapa banyak orang yang bertitel malah kerjanya yang gajinya paling 1 bulan ya sekitar 1 sampai 2 juta. Lalu untuk apa sekolah lama-lama kalau begitu? Ada juga orang yang sekolah tapi toh akhirnya tidak mengamalkan pendidikannya. Karena bisa beralih fungsi. Ya, tidak sesuai dengan apa yang dia sekolah. Artinya apa? Pendidikan itu hanya untuk menunjukkan ini loh, aku orang sekolahan, ini loh, aku orang bertitel, tetapi kesuksesan bukan dari situ sumbernya. Sumbernya adalah dari diri kita sendiri yang mampu memahami dunia alam supranatural. Kalau saudara berhasil dunia alam rohnya, dalam dunia fisik pasti berhasil. Ya. Jadi jangan merasa rendah diri. Saya dulu orang yang rendah diri. Tapi dengan berjalannya waktu, saya sangat pede dengan diri saya sendiri, saudara. Boleh nggak kalau kita pede dengan diri kita sendiri? Boleh dan harus, saudara. Gitu. Kalau saudara masih rendah diri, bagaimana saudara bisa menjalani hidup ini? Saudara ada dalam dunia toksik. Bahkan saudara bisa menyedot energi orang lain. Saya justru berulang kali ada teman-teman yang mengatakan begini, Kau Lukas tuh mesti sekolah teologi ya, supaya dapat titel. Saya bilang saya nggak butuh titel. Saya butuh pelayanan, yang penting pelayanan saya disukai oleh Tuhan. Titik. Kalau ada titel kan bisa menunjukkan kalau Lukas orang pandai, saya nggak butuh diakui kepandaiannya. Karena firman Tuhan katakan, Tuhan akan memakai orang bodoh untuk mempermalukan hikmat dunia. Nah, biarkan saya tak genapi ayat ini. Amin, saudara. Jadi jangan pernah kecewa. Kenapa sih Anda kecewa? Nggak diterima, kecewa, mengurung diri. Mungkin ada di antara saudara yang mengalami seperti itu sedang menyaksikan saya. Saat ini, saya beritahu saudara, engkau memiliki kelebihan yang luar biasa. Jangan pernah engkau mengecilkan dirimu sendiri. Kenapa? Karena ada Tuhan di dalam dirimu. Kemudian saudara-saudara, yang berikutnya adalah siapakah orang yang memiliki energi negatif? Yaitu orang yang berlarut-larut dalam duka cita. Mungkin saudara ditinggal pacar, ya, wah langsung stres, ngurung diri, itu banyak kali saudara. Ada orang yang konseling sama saya, dia nyaris gila saudara. Karena dia ditinggal kawin sama pacarnya yang sangat dia sayangi. Saya bilang, justru kalau kamu ditinggal kawin, buktikan engkau juga bisa laku. Ya, engkau bisa mendapatkan jauh lebih cantik, lebih kaya dan cinta Tuhan. Tak gituin saudara. Ngapain mesti stres? Malah bersyukur karena kamu ditinggal kawin sementara kamu belum bersama dia menjalin rumah tangga. Lah kalau sudah, berantakan rumah tanggamu. Ya. Oleh karena itu, kamu sebagai orang mesti sadar, kalau aku ditinggal kawin akan aku buktikan, aku bisa mendapatkan lebih baik dari kamu. Harusnya begitu ya Bapak Ibu. Itu yang saya sebut dengan berlarut-larut dalam duka cita. Atau ditinggal mati.
oleh pasangan hidupnya. Saya pernah ketemu dengan seseorang, ya, anak muda, dia itu hidupnya energinya negatif banget, saudara. Karena apa? Yang dia lakukan cuma mengurung diri di kamar. Dia merasa bahwa orang yang dicintainya, neneknya yang sangat sayang, itu meninggal dunia. Harusnya orang meninggal itu ya sudahlah, mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan berduka cita saya masih maklum. Tapi kalau sampai bertahun-tahun berduka cita, saya curiga. Berarti sudah ada intervensi dari energi lain, bahkan yang membuat dia terjebak dalam duka cita. Makanya saya sering bikin sebuah pertanyaan kecil, saudara. Kalau aku duka cita terus, aku mau apa? Pertanyaan kecil bukan? Tapi itu penting sekali. Kalau aku kecewa, terus aku mau apa? Kalau kita punya pemikiran seperti itu, saya yakin perjalanan kita akan terus survive. Karena kita punya integritas dalam diri kita. Kemudian yang berikutnya, siapakah orang yang saya sebut menjadi orang yang berenergi negatif? Yaitu orang yang egois. Orang egois itu orang yang mementingkan diri sendiri. Ketika dia butuh, dia baru dekat sama kawan-kawannya. Tapi giliran tidak butuh, acuh, saudara. Nanti ketika dia datang, orang sudah bisa nebak, dia pasti akan butuh nih. Coba aja lihat. Dia deket-deket sama kita, nanti lah butuh. Nah bener, saudara. Butuhnya ya selalu sama. Cari utangan, saudara. Maka saya memberitahu kepada jemaat, saya kasih warning ya, kepada seluruh pendeta-pendeta KPI dan seluruh jemaat di KPI, jangan pernah berurusan atau membicarakan uang satu dengan yang lain. Apalagi kalau sampai dalam kehilat sudah ada utang piutang, nanti akan berujung perpecahan. Tidak boleh, saudara. Kita semua punya Tuhan yang sama. Kita juga yakin kekuasaan Tuhan itu juga sama. Kalau sampai ada yang berantakan hidupnya karena utang, berarti yang salah bukan Tuhan. Tapi yang salah adalah diri kita sendiri. Jadi saudara mesti menyadari itu. Ya. Kemudian yang terakhir, orang yang berenergi negatif adalah orang yang mudah marah. Ucapannya gampang nyolot, ya, gampang nyolot, saudara. Kalau ngomong itu kayak ngegas gitu, wrrr, gitu. Pernah nggak saudara lihat orang yang model kayak begitu? Banyak sekali ya. Orang-orang yang seperti inilah orang yang punya energi negatif yang sangat kuat. Apalagi kalau mendapat teguran, wow, lebih galak dia daripada yang negur, saudara. Ini sangat luar biasa. Apalagi kalau sudah menyangkut masalah hutang. Orang yang punya duit nagih kayak orang ngemis. Ya. Bolak-balik seperti itu. Ditagih janji-janji doang. Ya. Makanya saya suka menyebut orang yang seperti ini jenisnya adalah jenis Soleman. Nek utang ngesol-ngesol, nek bayar eman-eman. Ya. Tidak boleh seperti itu, saudara. Ya, tanpa disadari, energi saudara akan tersedot orang-orang yang seperti itu. Karena energi negatif itu sifatnya menarik, saudara. Ada sebuah penyelidikan ya, yang dilakukan oleh Alison Ledgerwood. Ya. Siapakah orang ini? Dia adalah seorang psikolog sosial. Nah, orang ini melakukan eksperimen melibatkan 2 kelompok, saudara-saudara.
melibatkan dua kelompok responden. Dan dua kelompok ini dijelaskan tentang sebuah operasi medik. Kelompok satu dijelaskan bahwa operasi ini keberhasilannya 70%. Jadi ada dua kelompok ya, satu kelompok di sebelah sono, yang satu kelompok sini. Sebutlah kelompok satu dan kelompok dua. Nah, kelompok satu itu dijelaskan bahwa operasi medik ini tingkat keberhasilannya itu 70%. Kelompok dua dijelaskan bahwa kegagalannya 30%. Sekarang saya mau tanya kepada saudara, kalau ada dua pernyataan seperti itu, maksudnya apa? Antara kelompok satu dan kelompok dua sebetulnya sama, betul nggak saudara? Karena 70 banding 30, cuman yang di sini yang ditekankan adalah keberhasilan, sementara yang di kelompok dua ditekankan kegagalannya. Jadi yang muncul di otak adalah berhasil dan gagal. Nah, kelompok dua yang dijelaskan adalah ini tingkat kegagalannya 30%. Sementara yang di sini dikatakan keberhasilannya 70%. Sebetulnya ya sami mawon, sama saja, betul nggak saudara? Tetapi kalimat gagal dan berhasil itu ternyata yang menjadi penentu, saudara. Nah, hasil dari responden tadi, kelompok satu, itu berhasil 70% memberi respon positif. Orang sukacita, saudara. Wow, tingkat keberhasilannya 70%. Sementara kelompok dua, dia ngelokro, saudara. Kenapa? Karena aduh, kegagalannya kok 30%. Jadi memberi respon negatif lebih banyak. Nah, sekarang eksperimen ini tidak berhenti sampai di sini. Dilanjutkan sebagai tambahan buat kelompok satu yang tadi sudah mengatakan keberhasilannya. Nah, sekarang ucapan tadi dipindah ke sono. Peluang gagalmu 30%. Dan hasilnya ternyata kelompok satu langsung berubah menjadi negatif. Akibatnya kelompok satu dan dua menjadi sama. Ya Bapak Ibu, tadi yang kelompok dua kan dikatakan kegagalannya 30%. Jadi dia berpikir negatif terus. Sementara kelompok satu yang tadi dikatakan keberhasilan 70%, dia excited, dia bersukacita, sekarang kalimat itu dipindah ke sini. Kamu punya kegagalan 30%. Dan hasilnya, orang yang tadinya berpikir positif langsung turun, sudah melorot langsung. Nah, peluang gagal adalah 30%, maka hasilnya kelompok satu langsung berubah menjadi negatif. Nah, sekarang kalimat positif tadi dipindah ke kelompok dua. Ya, kelompok dua dijelaskan bahwa peluang keberhasilannya adalah 70%. Tapi ternyata dia tidak berubah, saudara. Tidak ada respon sama sekali. Artinya pikiran negatif tetap menempel pada diri kelompok dua. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Sekalipun sudah disuntikkan kalimat yang positif, tetap saja negatif. Nah, eksperimen ini membuktikan bahwa otak akan lebih mudah merespon hal-hal yang bersifat negatif. Makanya saya katakan berhati-hatilah ketika engkau berinteraksi dengan orang yang berenergi negatif. Saya memang tidak akan menerangkan secara ilmiah tentang bagian-bagian otak, ya. Karena kalau saya terangkan untuk apa
kita ngerti teori itu. Misalnya seperti saya menerangkan tentang neokortek atau rational of thinking brain. Itu juga untuk apa kita ngerti teori itu. Kemudian limbic brain atau emotional of feeling brain. Kemudian reptilian brain atau instinctual of dinosaurs brain. Saya pikir kita nggak perlu ngerti teori itu, betul nggak Bapak Ibu? Yang kita perlu lakukan, wes ora usah teori-teorinan. Sing penting kita praktek gampang-gampangnya saja, ya. Supaya piye carane perjalanan hidup kita itu menjadi nyaman, kan begitu ya Bapak Ibu? Jadi sekarang yang membuat pertanyaannya adalah seperti ini. Coba tolong ini kok kenapa ya nggak bisa? Next caption. Nah ini, ya. Bagaimana sih mengatasinya? Ketika kita banyak berinteraksi dengan orang lain yang ternyata memiliki toksik yang sangat kuat. Saudara bisa bayangkan posisi saya sebagai gembala jemaat. Posisi ini bukan cuman sekarang menangani kasus jemaat Aleph Tau Magelang. Tidak. Tapi sejak saya mengunggah video di YouTube dan responden itu cukup banyak, bahkan subscribernya sudah lebih dari 100.000, maka saya menyadari bahwa saya sekarang harus juga membimbing orang-orang dari luar sana yang mungkin wajahnya pun saya belum pernah lihat. Dan saya harus bisa menangani setiap kasus-kasus yang ada. Kalau daya pikir saya nggak kuat, saya berpikir jebol bisa loh saudara. Karena kasus-kasus yang di luar sana itu sangat kompleks sekali. Dan ada banyak sekali rahasia-rahasia yang saya pegang kuat-kuat sampai hari ini. Jangankan kok orang lain, istri saya sendiri tidak saya ceritain. Kenapa? Kalau energi negatif saya ceritakan kepada dia, maka saya menyuntikkan energi negatif. Dan itu sangat berbahaya. Biarkan semua unek-unek orang masuk ke sampah dan saya kembalikan lagi kepada Tuhan. Setelah itu, saya lupakan. Saya hanya berkata, Tuhan selesaikan masalah orang ini. Makanya kadang-kala ada orang yang sudah lama sekali nggak kontak, dia ngomong sama saya, Pak Lukas masih ingat nggak saya begini? Wah, wes lupa saudara-saudara, lupa saya. Seperti kemarin contohnya ya, ada kita kan mau pasang videotron saudara. Kemarin kan dari tim mereka datang ke sini ya. Nah, ternyata ada satu orang yang kenal saya. Dia bilang, loh saya ini dulu dibaptis Pak Lukas. Dia bisa cerita secara detail tahun berapa, tahun 2000. Lah saya langsung ngomong, oh itu berarti waktu itu saya masih panggil nama asing. Maksud Pak Lukas tak terangkan tentang nama kudus Bapa Yahweh. Saya bilang, dua nama ini itu nama asing. Kita harus percaya kepada Bapak Yahweh. Saya minta nomor HP-nya, kemudian saya transfer beberapa video, saudara. Itu artinya apa? Artinya saya berhasil melupakan setiap kasus-kasus yang saya hadapi. Tapi coba kalau saya selalu ingat terus, wah, gawat, saudara. Jadi disinilah kita harus bisa menghilangkan energi negatif. Nah sekarang saya akan tunjukkan kepada saudara bagaimanakah caranya untuk menyingkirkan energi negatif yang menguasai kehidupan kita. Yang pertama adalah spiritualitas. Artinya kalau kita bicara spiritualitas itu kan kata spiritual kan dari kata spirit, betul nggak? Spirit itu bicara tentang roh.
Artinya kerohanian kita harus ditingkatkan. Ada banyak orang yang ketika tidak beribadah, ketika saya tanya, kenapa kok sekarang nggak ibadah? Orang Magelang jawabnya gini, gak oke, masalah he. Jawabnya kan gitu, nek orang Magelang kan ngomongnya gitu, gak oke masalah he. Loh, kalau memang banyak masalah, masalahnya diserahkan sama Tuhan, betul gak? Karena firman Tuhan katakan bagaimana? Marilah hai kepadaku kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jangan ada masalah malah menjauh. Lalu saya tanya, terus kapan ibadah? Ya nanti kalau masalahku sudah selesai. Berarti engkau sedang mempergunakan kekuatanmu sendiri. Harusnya kamu dekat sama Tuhan. Bukan malah ngomong nanti kalau masalahku sudah selesai, rausah dibesuk, aku pasti datang. Itu orang yang sedang mengandalkan kekuatan sendiri. Dan saya katakan orang-orang yang seperti ini lebih rentan untuk murtad meninggalkan Tuhan. Apalagi di zaman sekarang ini, energi narik orang supaya murtad itu sangat kuat, saudara. Karena masa-masa kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat, setan ikut ambil peran untuk memurtadkan banyak orang. Sehingga orang tersebut akan hancur imannya. Oleh karena itu, kuatkan bahwa kamu memiliki penolong yang nyata, yaitu Roh Kudus. Saya kasih tahu, kita itu bersyukurlah, keimanan kita sesuai kitab suci, itu hebat loh. Kenapa? Karena ada Roh penolong. Siapakah Roh penolong? Yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah rohnya Bapak Yahweh, saudara. Makanya saya sangat senang sekali kalau saya membaca kitab Shoftim atau kitab Hakim-Hakim, itu ada kalimat yang selalu sama. Kalimatnya bunyinya, maka berkuasalah roh Yahweh atas Simson. Nah, kalau sudah kalimat itu, maka belakangnya hebat, saudara. Pintu gerbang diangkat, ya. Kemudian ada 300 serigala diikat, kemudian dilepaskan di ladang gandum. Terus ada lagi 1000 orang Filistin dihajar hanya dengan tulang rahang keledai. Semua itu mungkin, bahkan singa dicabik mulutnya seperti orang mencabik mulut domba. Itu karena apa? Karena ada roh Yahweh yang berkuasa. Nah, kita itu punya penolong. Tapi kadangkala kita acuh kepada penolong kita. Ingat loh Bapak Ibu, Roh Kudus itu adalah roh yang sangat peka. Dia juga butuh berdialog dengan kita. Tapi kadangkala kita mengundang dia tapi nggak pernah kita ajak dialog. Samalah seperti kalau saya ngundang saudara, ayo kita ke pastori, silahkan. Begitu saudara sudah ke pastori, saya acuh kepada saudara, saya nggak pernah ngurusin saudara. Saya melakukan pekerjaan sehari-hari, saudara main duduk tok, saudara pasti mikir, sajane Pak Lukas ini maunya apa sih? Ngundang saya, nek wis meneng wae. Diajak ngomong wae ora diwedangi juga enggak. Kira-kira saudara merasa nyaman enggak model kayak gitu? Pasti enggak. Ayo kita terapkan. Bukankah kita mengundang Roh Kudus tapi diajak ngomong aja enggak, saudara? Cobalah kalau saudara sedang nyetir, saudara katakan, Bapak Yahweh, kami bersyukur Engkau beri kemampuan untuk saya bisa setir mobil. Roh Kudus, aku bangga dengan Engkau.
Aku berterima kasih kepadamu, karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ayo, saudara melakukan itu apa tidak? Oh lupa, kadang-kala ngomong begitu saudara. Jangan lupa, Dia Roh Kudus itu roh yang lembut. Dan kita hidup di zaman Roh Kudus. Ya. Kemudian kita lihat yang berikutnya saudara, bagaimana cara kita menghilangkan energi negatif. Yang pertama tadi kita bicara spiritualitas, artinya kalimat singkatnya adalah kita mendekat kepada Tuhan. Sekarang yang kedua, fokus akan kelebihan atau kemampuan kita. Ya. Alihkan pikiran dan fokus kepada keberhasilan. Jika saudara bermasalah dengan atasanmu itu dialihkan. Misalnya saudara kerja kantor, bos kok marah-marah. Jangan saudara langsung berkata, aduh dia memarahi saya ini. Berarti kinerja saya nggak baik ini. Lalu saudara memasukkan kalimat-kalimat yang buruk, itu bahaya saudara. Bisa saja bos marah-marah karena mungkin dia lagi dimarahi sama istrinya. Tapi dia adalah jenis suami-suami takut istri. Bisa bukan seperti itu? Bisa saja saudara. Terus misalnya saudara sedang setir mobil, tiba-tiba ada orang yang nyalip, wus gitu. Kurang ajar, terus saudara kejar, tak pepet sisan. Itu juga tidak boleh, saudara. Kita paling harus mengalihkan fokus kita. Oh mungkin dia sedang ada masalah dalam keluarga. Oh mungkin istrinya baru mau melahirkan. Oh mungkin dia mau cari tempat rest area. Bisa nggak kita alihkan begitu? Daripada saudara ngejar orang itu, tabrak dari belakang, saudara malah bermasalah. Biarkan saja. Ngapain kita pusing dengan orang-orang yang seperti itu, betul nggak? Makanya kita alihkan pikiran kita dengan pola yang positif. Kemudian kita juga fokus pada kemampuan kita. Berapa banyak orang yang berenergi negatif karena dia melihat kekurangan diri. Tapi sekarang saya katakan jangan kita berpikir tentang kekurangan diri kita. Tapi fokuslah bahwa aku juga punya kemampuan yang tidak kalah dengan kemampuan orang lain. Dan saya beritahu, saudara yang hadir di tempat ini, maupun saudara yang mengikuti streaming, engkau punya kelebihan yang unik, yang Bapak Yahweh berikan kepadamu, dan itu Tuhan tempatkan untuk engkau menjalani dan mendapatkan keberhasilan sesuai dengan talenta yang Tuhan sudah berikan. Haleluya. Jadi kenapa kita fokus kepada hal-hal yang negatif? Kenapa kita perlu fokus kepada hal-hal yang buruk tentang diri kita? Wong kita punya kelebihan kok. Iya kan saudara? Saya harus akui, saya belajar keyboard itu bolak-balik nggak bisa-bisa loh saudara. Nggak bisa. Dulu diajari tang ting tung malah jadi jengkel saya. Nggak selesai. Saya nggak inget-inget lagi. Piye to iki kok angel banget. Ya sudah, memang mungkin bukan bakat saya di situ. Ya wes, sekalipun saya tidak bisa main keyboard, tapi saya bisa betulin keyboard. Kan gitu. Ya Bapak Ibu. Samalah seperti di video saya kan ada tuh. Sewaktu saya betulin keyboard yang panjang dulu itu. Yang tutnya mendelep ke dalam itu. Dibongkar. Orang main musik belum tentu bisa bongkar-bongkar kayak gitu. Bisa bongkar, tidak bisa kembali, tidak bisa pasang. Ya, masing-masing punya talenta, saudara-saudara. Nah, mungkin saya juga tidak bisa mendekor seperti ini, tapi setidak-tidaknya saya berani khotbah di depan orang banyak, kan gitu. Jadi semua manusia itu punya kelebihan masing-masing. Jangan saudara berkecil hati,
Siapapun engkau di sini tidak boleh berkata, tapi aku sudah tua. Sudah tua itu kan fisikmu, tapi rohmu kan masih tetap muda. Saudara bisa menjadi pendoa syafaat. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Jadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan, saudara. Mungkin saudara tidak jadi pendoa syafaat, tetapi mungkin saudara jadi usher yang modalnya cuma senyum misalnya. Ya, coba saudara jadi usher cemberut gitu, nggak jadi berkat saudara. Ya. Jadi usher itu modelnya senyum, modalnya senyum. Dan orang masuk ke kehilat kita, lihat senyuman saudara itu merasa diberkati. Ya. Makanya jangan pernah menempatkan orang yang nggak bisa senyum ditaruh di ujung tombaknya. Jangan, saudara. Dan saya katakan bahwa usher itu ujung tombaknya. Belum apa-apa sudah disambut senyuman. Enak bukan? Jemaat merasa diberkati. Wah, aku baru saja dimaki-maki sama istri, tapi di sini saya disambut shalom, selamat pagi. Aduh, nyaman betul hatinya. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi kita harus banyak senyum. Amin. Asal jangan senyum sendiri. Gitu ya. Oke, sekarang itu yang kedua ya, fokus pada kelebihan atau kemampuan kita. Sekarang yang ketiga, nikmati sejuknya udara dan mentari pagi. Ternyata itu bisa menetralisir energi negatif, saudara. Ya, jadi saya menyebutnya itu menarik energi alam semesta. Menikmati sejuknya pagi sampai munculnya sinar matahari. Dan ada satu lagi yang saya lupa nulis, yaitu berenang, saudara. Ternyata renang itu bisa menetralisir energi negatif. Usahakan renangnya itu di tempat air sumber, itu sangat bagus, saudara. Ya, seperti kolam renang di sini kan ada tuh kolam renang tuh, yang ada air sumbernya di Pisangan, ya. Itu di sono juga ada yang air panas, itu juga air sumber juga, ya. Tapi kalau airnya dingin akan lebih baik ternyata. Ya. Jadi saya mempelajari hal ini, bagaimana sih caranya kita menetralisir energi negatif itu berenang di air sumber. Karena di situ kan nggak ada kaporitnya, saudara. Ya. Dan itu ternyata bisa menetralisir energi negatif. Saudara misalnya kemah seperti gambar ini ya, saudara kemah. Pagi-pagi saudara duduk ya, menikmati segarnya udara pagi sampai matahari muncul. Itu juga membuat energi negatif kita itu keluar, saudara. Ternetralisir. Makanya kebanyakan loh ya, orang-orang pecinta alam itu orangnya lebih banyak sabar daripada orang kerja kantoran. Ya. Walaupun memang ada juga yang enggak seperti itu, tapi kebanyakan. Ya, karena dia banyak menyerap energi alam semesta. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang bisa membuat energi itu mengalami penurunan energi negatif, yaitu dengan mendengarkan musik. Ya, mendengarkan musik, saudara-saudara. Tetapi, saudara, saya beritahu musik yang seperti apa yang kita dengarkan. Jangan musik yang melo, saudara. Kalau saudara sedang susah, sedang mengalami tekanan, dengerinnya musik melo, makin melo, saudara. Tapi saudara harus mendengarkan musik yang ceria,
juga diperhatikan kalimat dari musik itu. Ya. Ceria tapi yang tadi yang saya nyanyiin tadi ya percuma, Saudara. Di mana itu kan ceria musiknya, betul nggak? Tapi kalimatnya nggak tepat. Gitu. Lagunya Chorus Plus, hati senang walaupun tak punya uang. Itu kan musik ceria, betul nggak? Tapi sekarang saya mau tanya, siapa yang mau hati senang tapi nggak punya uang? Angkat tangan. Nggak ada yang mau. Maunya apa? Hati senang dan punya uang. Kan begitu, Saudara. Jadi Saudara paham ya, kalau saya ngomong mendengarkan musik, Saudara harus mengerti. Saudara harus pilah-pilah musik yang seperti apa. Ya. Kemudian yang berikutnya yaitu meditasi. Nah, ini sering saya ajarkan kepada saudara. Saya tentu tidak akan mengajarkan teknik meditasi seperti apa karena saya sudah menyampaikannya ada 2 video. Ya, teknik meditasi. Setidak-tidaknya ketika saudara dalam kelemahan, ketika saudara masuk dalam keheningan, maka energi kekuatan alam supranatural itu akan membangkitkan hidup saudara. Rabi Saul pernah bicara di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-10. Dikatakan, sebab itu aku merasa senang dalam kelemahan, dalam penghinaan, dalam kesesakan, dalam penganiayaan, dalam kesulitan demi Hamasyah. Sebab ketika aku menjadi lemah, pada saat itulah aku kuat. Aneh nggak ini kalimat, saudara? Ketika aku lemah, kok aku kuat? Maksudnya apa, saudara? Maksudnya adalah ketika engkau mengalami aniaya, engkau mengalami penghinaan, engkau mengalami kesesakan, engkau mengalami aniaya, tapi fokus saudara itu kepada Tuhan, saudara akan menjadi kuat. Tapi kalau fokusnya tidak kepada Tuhan, saudara pasti akan lemah. Berapa banyak kita melihat orang-orang yang tadinya menggebu-gebu bisa murtad, saudara. Karena dia tidak terfokus kepada Tuhan. Tapi kalau saudara banyak melakukan meditasi, saudara akan mudah fokus kepada satu momen tertentu. Apakah itu sebuah peristiwa yang menyenangkan, atau kita melihat figurnya Yeshua HaMasyiah. Kemudian yang berikutnya, saudara, bagaimana kita bisa menetralisir energi negatif, yaitu dengan kita memeluk pohon, saudara. Ini terapi yang di Indonesia belum banyak yang tahu. Tapi kalau di luar negeri, terapi ini itu mulai marak sekarang, yaitu memeluk pohon. Saudara pergi ke hutan, peluklah pohon, dan energi negatifmu akan tercover oleh pohon itu. Itulah yang disebut dengan energi alam semesta, saudara-saudara. Karena saudara percaya atau tidak, pohon itu bisa memberikan energi yang baik, yang positif. Contoh, kalau saudara sedang kepanasan siang hari, enak nggak kalau di bawah pohon, saudara? Nyaman sekali. Itu karena pohon memberikan energi positif kepada kita. Ya. Makanya orang kalau hidup dalam dunia yang banyak pohonnya, itu udara fresh, udara segar, itu kita bisa nikmati. Ya. Nah, sayangnya di Indonesia ini, terapi ini belum banyak yang tahu, walaupun sudah ada, tetapi belum banyak. Tapi kalau di luar negeri, itu sudah banyak, saudara. Secara ilmiah, pohon itu bisa menyembuhkan sakit kepala, depresi, dan gangguan perkembangan otak yang disebut dengan attention deficit hyperactivity disorder, atau disingkat
ADHD atau ADHD ya. Bahkan juga bisa membuat bahagia. Peluk pohon minimal 30 detik. Di Indonesia mungkin dianggap aneh ya saudara. Memeluk kok pohon, memeluk itu ya orang kan gitu. Tapi ternyata memeluk pohon itu dalam penyelidikan seorang ahli itu menunjukkan bahwa itu bisa mempercepat energi negatif itu keluar. Ya. Nah, caranya bagaimana? Kan mungkin ini saudara baru dengar ya, saya sampaikan ini ya. Caranya adalah pilih pohon yang permukaannya tidak tajam. Kalau pohon randu itu kan tajam-tajam ada durinya saudara, itu jangan. Karena itu tidak cocok saudara. Ya, pokoknya cari pohon yang permukaannya itu tidak tajam. Ya, terserah pohon apa saja boleh. Kemudian peluklah dengan perlahan seperti saudara sedang memeluk orang yang saudara sayangi. Pohonnya itu dipeluk dengan perasaan saudara, minimal 30 detik. Kemudian saat saudara memeluk itu sambil menarik nafas yang panjang, tarik nafas. Hembuskan pelan-pelan. Lakukan itu berulang kali. Minimal 30 detik, saudara. Ya, minimal 30 detik. Kemudian, jika ingin energi burukmu itu kuat, peluk yang lama sambil saudara menutup mata dan saudara bayangkan keindahan-keindahan yang ingin terjadi dalam hidupmu. Sampai di sini saudara ngerti nggak, paham nggak itu urut-urutannya? Ya, kalau kurang paham nanti didengerin lagi setelah ini diupload ya. Kemudian yang berikutnya adalah bersyukurlah karena saudara bisa menyatu dengan alam. Ini teknik ini mulai marak di luar negeri, saudara-saudara. Bahkan di Indonesia saya lihat di internet itu ada festival memeluk pohon. Itu di Gorontalo, saudara. Ya, di situ di Gorontalo. Nah, modelnya kayak begini. Ini kenapa sih ini kok nggak jalan? Coba tolong next. Nah, modelnya kayak gitu dipeluk, saudara-saudara. Sekarang pertanyaannya bagaimana kalau ternyata pohonnya gede, saudara-saudara? Bisa, saudara lakukan itu bersama dengan teman-teman, ya, seperti ini. Ini anak-anak kecil yang memeluk pohon, saudara-saudara. Kenapa? Ya nggak cukup tangannya, maka dia sama teman-temannya rombongan peluk pohon, saudara. Dan ini sangat bagus sekali untuk kita melakukan kalau mungkin rumah saudara dekat hutan, itu bagus, saudara-saudara. Cari pohon yang baik, saudara. Jangan yang banyak semutnya, ya. Nanti saudara rubung semut malahan. Kita lihat lagi gambar yang lain, coba next. Nah, ini juga ya. Ini tanda bahwa terapi memeluk pohon itu sudah mulai disosialisasikan di mana-mana. Saya berharap di Indonesia makin marak sehingga orang bisa memiliki mental kesabaran yang lebih baik, saudara-saudara. Nah, ini juga ya. Pohon jenis apakah yang dipeluk? Ya segala jenis pohon apa saja. Yang penting pohon itu belum ditebang. Karena kan ada yang tanya, Pak, saya nggak ada pohon, boleh nggak kalau pohon yang sudah ditebang? Nggak boleh. Karena pohon itu tidak menyatu dengan tanah, saudara. Harus pohon yang masih hidup, ya pohon apa saja. Nah, cuman sayangnya di Indonesia ini, kalau melihat pohon itu bukan dipeluk, saudara-saudara. Next, ya ini. Kalau di Indonesia kebanyakan kalau lihat pohon dikencingin, saudara. Ya. Sampai di situ ada peringatan gitu ya. Peringatan, dilarang kencing di sini, angker dan berbahaya, bisa bengkak katanya.
Terus dia bilang apa ini? Jangan ambil risiko, sudah terjadi. Ya itu mungkin jengkelnya orang ya. Dia nanam pohon, pohonnya dikencingin sama orang. Beda sama orang India, saudara. Kalau India, begitu lihat pohon, dia bisa nari-nari gini-gini. Ya, suka nari, saudara. Saya lihat di internet ya. Ini kan ada 2 bintang film, siapa itu namanya? Amitabh Bachchan sama Shah Rukh Khan, saudara. Dia nari-nari di bawah pohon itu. Kalau di Indonesia kencingin. Beda ya. Lalu saya berpikir, siapa sih sakjane kok bisa seperti itu? Ya mungkin yang ini, saudara. Next. Nah, jangan-jangan yang ini, saudara. Ikut-ikutan ini, si Dogi, saudara. Dogi kan kalau lihat pohon kan seperti itu ya kan. Kita masih jalan aja, begitu ada pohon langsung kayak gini. Ya. Jadi kita belajar untuk mencintai alam semesta. Ya Bapak Ibu, dan saya yakin ketika kita mempraktekkan apa yang sudah saya ajarkan ini, energi negatif saudara akan ternetralisir, saudara akan memiliki energi positif, hidup saudara akan semakin diberkati. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Pada pagi ini kami telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar ini kami coba untuk mempraktekannya, sehingga kehidupan kami bisa lebih baik, tidak dikuasai oleh energi yang negatif. Terima kasih Bapak Yahweh, terpujilah Engkau, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Info divisi. Akan diadakan ibadah gabungan Men's Club dan kaum wanita pada hari Selasa 1 November 2022 pukul 6 sore di Kehilat dengan acara perjamuan kasih. Bagi Bapak Ibu yang akan menghadiri, diharap untuk membawa makanan untuk bisa dimakan bersama-sama. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Yuli atau Ibu Yayan. Telah diresmikan Kehilat Pemulihan Indonesia Cabang Yogyakarta. Bagi warga Jogja dan sekitarnya dapat hadir pada ibadah RF Sabat setiap hari Jumat pukul 6 sore yang bertempat di Vive Hotel Malioboro, Jalan Dewa Nyoman Oka nomor 30, Kota Baru, Yogyakarta. Ibadah pembuka akan dilaksanakan pada hari Jumat 4 November 2022 pukul 6 sore. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Febrian di nomor 0857 4797 4664. Telah tersedia kalender Kehilat kita tahun 2023. Bagi jemaat yang ingin memiliki, dapat menghubungi kantor Kehilat. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sukses besar bagi saudara. Bapak Yahweh memberkati. Amin, haleluya. Itulah pengumumannya Bapak Ibu. Kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mau undang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anakmu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi peliharakan mereka semua sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberikan kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera, dan berkat yang melimpah atas umat-umat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di berbagai belahan dunia manapun.
Terima kasih Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yishmereka. Yair Yahweh panau eleka vihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk ataba Faruk ataba Sareh, engkau akan diberkati di kota dan engkau akan diberkati di ladang. Baruk peripite kau friat mat kau fri fahim teka shekar ala peka westeroconeka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata boboy kau faruk ata beseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach beruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sampai jumpa di ibadah-ibadah berikutnya. Haleluya. Segala pujian hanya untukmu Tuhan, segala kehormatan juga punyamu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cintamu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta.
menjadi baik.